Hello, sekarang Tuli punya komunitas basket nih. Siapa yang mau join, lebih ke situ. Paling challenge-nya adalah di saat ada beberapa drill yang emang agak sulit untuk diterjemahkan ke visual. Contohnya mau suruh lari kan biasanya kita lari. Iya, biasanya kan kalau misalnya lari terus ada yang melemah dikit, hello, cepat lari lebih cepat. Nah kan nggak bisa dong gue teriak-teriak gitu kan. Jadi gue harus ngasih gimana caranya, gue ngasih tunjuk kalau dia tuh larinya harus lebih cepat kayak gitu. Gue itu Liga Mahasiswa. Oh, ikut 5 juga ya? Iya, gue ikut 5. Di kampusnya apa tuh berarti? Solo? 11 Maret. Universitas 11 Maret gitu. Berarti habis dari sini nanti boleh ya kita kontak, kita ajak ke sini kali ya? Bisa kali, itu kayaknya bisa deh. Sangat emang si Icon ini cepat sekali channel-channelnya. Iyalah. Melebarkan sayap. Kembali lagi bersama kita di Bahas Basket Podcast. Oke. Kali ini kita kedatangan seorang wanita cantik, jadi biar nggak bosan ngeliat muka kita dua doang. Batangan doang ya. Mungkin sebelum kita lanjut ke topik nih, mungkin boleh perkenalkan diri dulu siapa? Oke, halo semuanya. Perkenalkan aku Tamyang Jelita Tobing. Biasanya dipanggil Sayang. Asik. Biasa sayur, dipanggil sayur. Aku biasa dipanggil Tamyang atau kadang ada yang manggil Tami kalau kepanjangan. Aku salah satu penikmat basket lah. Penikmat ya? Penikmat ya. basket. Aktif basketnya di mana nih? Kalau bilang penikmat basket? Main-main komunitas aja sih sebenarnya, buat fun game, habis pulang kantor. Betul, ada lapangan lihat orang main basket, nimbrung. Betul. Berarti udah jago ya kalau nimbrung ya. Biasanya jago nimbrungnya bos. Biasanya kalau datang ke komunitas yang kita nggak kenal agak deg-degan gitu. Iya benar, deg-degan kayak ketemu gebetan. Tapi kalau udah berani ketemu gebetan. Berarti udah sering berarti. Iya, udah sering. Oke, mungkin sebelum lanjut kita mau kasih info dulu nih di seputar IBL seri 2 ini. Iya nih. Yoi. Nah, jadi kemarin pertandingan yang menurut lu seru yang mana nih? Di seri 2 ini. Gua yang paling seru tuh ya baru banget Prawira sih. Bali United ketemu sama West Bandit. Kenapa tuh? Kenapa lu bilang paling seru tuh? Itu seru banget karena mereka itu adalah dua tim yang baru banget join IBL. Bali United kan tadinya tim sepak bola ya. Iya benar. Bukan tadinya, emang tim sepak bola sampai memang sekarang. Masih ada juga sih. Ya, cuman mereka ya kayak Barcelona sama Real Madrid lah, punya tim basket juga. Join ke IBL dan tim yang bener-bener dari luar Pulau Jawa, Bali kan, Bali United. Lalu ada lagi West Bandit Solo. West Bandit Solo juga tim baru meskipun ya udah lama lah untuk menjadi sebuah klub di divisi 1 sering main, divisi 2 apalagi lah yang lainnya. Betul. Dan mereka udah terkenal banget, pemain-pemainnya juga bagus-bagus. Dan ketemu pas banget hari Senin kemarin dan pertandingannya seru banget. Jadi ceritanya ini tim debut bertanding ya? Iya, tim debut bertanding. Kenapa lu bilang serunya? Gara-gara karena mereka tim debut dan meskipun tim debut mereka tuh kompetitifnya tuh udah emang pantas di IBL gitu. Meskipun ya kita lihat bahwa di awal-awal dua tim ini ya mungkin ya udah hiatus juga lumayan lama kan. Dan mereka juga baru sehingga adaptasi dan bermain apalagi juga di bubble ya nggak ada penonton dan sebagainya. Ya mungkin awal-awal ya masih dingin-dingin lah. Tapi sekarang udah mulai dapet lah untuk mereka punya cara bermain yang seperti udah mulai kelihatan ya. Dan kita bisa lihat game kemarin tuh benar-benar sangat enjoy banget lah di ditonton. 3 point ininya juga persentasenya juga tinggi. 3 point persentasenya untuk West Bandit ya. Iya, 71% di half time dan itu lumayan besar sih menurut gua untuk tim Indonesia. Apalagi tim debut baru gitu kan. Tim debut baru. Iya, itu sih menurut gua. Kalau lu gimana, Con? Kalau gue kemarin tuh seru melihat pertandingan Amarta Hang Tua versus Satya Wacana. Karena yang triple overtime ya? Iya betul. Karena sampai triple overtime. Jarang-jarang tuh ya? Iya jarang. Ya? Biasanya cuma 1 atau 2 gitu. Ini sampai 3 kali. Keren emang. Di Indonesia lagi. Iya. Dan di situ pertama kali di IBL yang 2021 ada tim yang mencapai skor 100 di IBL 2021. Itu adalah Satya Wacana.
Itu pertama kali di seri 2 kali, ini. Iya, di IBL 2021. Dan besok aja Pelita Jaya, tim saya. Iya, oke. Sampai 100 skor ya. Lawan apa tuh? Siap. NSI. Lah ya, benar. Kalau Tamiya sendiri ada punya tim IBL yang disenangin gak? Tim favorit gue masih setia sama Satria Muda. Oke, terus tuh kita ternyata. Satria Muda emang. Oke guys, di sini 2 lawan 1 guys. Oke. Satria Muda. Kenapa tuh suka sama Satria Muda? Warna biru kah atau arti kepalanya botak atau gimana? Kalau dulu sebenarnya gini, gue sama nyokap itu ngefans banget sama bola basket. Dulu pas masih zaman NBL kita punya idola favorit di sana. Ada Cristiano Ronaldo si Tepu atau biasa kita panggil Dodo. Legend. Iya. Berarti Terus memang ngikutin banget ya? pas zamannya dulu pas karena NBL Dodo. tuh. Karena Dodo berarti. Karena Dodo. Itu kalau nyokap gue. Tapi semakin sini gue lihat kayaknya tuh mainnya konsisten gitu mereka. Dia. Itu yang bikin gue suka. Kemarin gue bilang apa? Iya betul konsisten juga. Kan? Kemarin kalau episode kemarin memang Adi juga bilang begitu sih. Konsisten dari permainan dan juga body pemainnya bener, keren dibentuk. Konsisten banget. Istilahnya sampai sekarang pun mereka juga jadi tim yang diunggulkan juga kan. Iya betul sih. Memang salah satu tim yang diunggulkan sih. Iya kan. Meskipun mereka ada di grup neraka ya. Putih bisa dilihat ada Indonesia Patriots, Prawira. Tapi mereka juga tetap bisa mendominasi di sana. Mereka bertahan sih itu. Oke. Tadi kan tim, kalau pemain tadi pertama Dodo, kedua dari Jogja Bima Perkasa. Bener ya Bima Perkasa ya? Iya bener. Ali Mustafa. Oh Ali Mustafa. Kenapa tuh? Mas gue tuh. Mas percaya nggak? Saudara, keluarga. Itu abang gue. Masih kandung? Enggak. Gini, sepupuan. Sepupu. Bukan sepupu. Jadi gini, itu anak angkatnya nyokap gue. Maksudnya kita emang dulu dekat banget nih kita hubungannya. Jadi bener-bener nyokap tuh ngerasanya tuh kayak wah anak angkat nih. Jadi gue ikutan mas angkat gitu. Berarti habis dari sini nanti boleh ya kita kontak, kita ajak ke sini kali ya. Bisa kali, itu kayaknya bisa deh. Sangat emang si Icon ini cepat sekali channel-channelnya. Iyalah. Melebarkan sayap. Siapa tahu sudah selesai nanti dari bubble boleh kita angkat ke sini. Boleh. Tinggal calling ya, hello. Oke. Kalau pemain NBA? Pemain NBA Stephen Curry sih masih. Stephen Curry. Berarti tim Golden State. Yes. Biasanya emang kalau pemainnya jago di mana, timnya ngikut ya? Yes, biasanya begitu sih emang. Berarti baru 2015 ini suka. Enggak bercanda untuk fans Golden State, enggak maksud apa-apa nih. No comment. Okay. Kalau tadi kan lu udah ngikutin IBL berarti udah lama nih. Kalau boleh tahu awalnya suka basket itu kenapa? Apakah karena nyokap pemain juga atau gimana? Oh enggak. Gue itu pertama kali terjun di dunia basket SMA. Sebelum basket gue volley. Oh, atlet main volley dulu ya? Yeah. SMP volley berarti? Gue main volley dari SD. Jadi gini, gue itu emang doyan banget yang namanya olahraga. Oke. SD gue ada ekskul volley. Kemudian SMP nyokap gue nyariin klub volley. Yes, volley. Berarti nyokap tetap dukung untuk main volley atau olahraga apapun? Dukung banget. Nyokap gue yang penting anak-anaknya itu olahraga. Oke. Gitu. Gue volley, abang gue basket. Nah, suatu hari pada suatu hari nih, gue sama nyokap nonton abang gue latihan basket. Nah, coachnya nanya, itu adik lo Tar gitu. Iya, adik gue coach, kenapa gitu. Mau gak main basket? Nah, diajakin gue. Oh, jadi bukan gara-gara dari sekolah ya? Justru? Bukan gara-gara dari sekolah, karena gue diajakin sama pelatihnya abang gue. Oh. Akhirnya gue trial dan gue ketagihan. Mulai dari situ. Klub apa tuh? Klub apa? Gue di Sritek waktu dulu. Oh, Sritek. Iya, Sritek Solo. Oh, di Solo bukan Jakarta? Bukan, gue dari Solo. Oh, memang di Solo. Iya, gue pertama kali kenal basket tuh di Solo. Di Solo. SMA. Terus pindah ke Jakarta? Pindah Jakarta setelah gue lulus kuliah. Oh, setelah lulus kuliah. Yes, betul sekali. Biasanya merantau ke ibu kota ya kalau habis. Atau emang orang Jakarta? Sebetulnya gue orang Jakarta ya, Bang. Oh, emang orang Cuman gue dari kecil nomaden. Oh, gue sempat ke Bali, kemudian gue balik ke Bekasi,
Kemudian gue ke Ciledug, daerah Tangerang. Muter-muter ya. Muter-muter loh gue. Pantes dia tadi kalau ada ngeliat lapangan kosong dia bisa main gara-gara itu udah terbiasa. Iya, kalau jadi enggak teman-teman gerah gitu tangan ya, harus main. Iya. Betul. Jadi hiduplah Nomaden. Enggak. Adaptasi terus ya. Iya, tetap gitu. Terus sesudah di Jakarta masih main di klub juga atau ada ngikut klub gimana gitu? Gue sempat vakum basket setelah gue lulus. Jadi gue terakhir sebagai atlet gue itu Liga Mahasiswa. Oh, ikut 5 juga ya? Iya, gue ikut 5. Di kampusnya apa tuh berarti? Solo? 11 Maret. 11 Maret. Universitas 11 Maret, tim ceweknya tuh ditakutin tuh. Karena kita langganan pasti masuk 5 nas. Mantap. Tahun berapa tuh ikut 5-nya? Gue terakhir di tahun 2015. 2015 itu kita 5 nas cuma nyampe semifinal aja kayaknya waktu itu. Oh, udah Cuma lumayan juga lah. Ya lumayan sih. lah, tinggi banget itu semifinal. Ya, biar Lu di waktu itu Saya tidak sampai 5 ya guys. Oh ya. Sudahlah, jangan bahas saya. Malu. No comment. Gitu. Terus lulus kuliah, gue sebenarnya sempat mau masuk ke rosternya WNBL. Oke. Di Udah Sritek. berarti udah dihubungin. Oh, Sritek juga. Iya, di Sritek. Tadinya gue mau diambil Sahabat. Tapi gue milih ke Sritek. Cuman belum sempat masuk roster. Ada rotasi pelatih. Nah, nama gue dicoret. oke. Gue tereliminasi lah intinya. Oke. Gitu. Ya, kisah sedih. Tapi abis itu ada usaha lagi untuk masuk klub lain nggak? Enggak. Nah, gue ini banget tuh kayak gitu udah kayak males kayak gitu kan. udah hopeless. Iya, dan Cari kebetulan kerja aja. Iya, Bu, gue cari kerja nyari duit deh. Padahal kan ya tapi sama terserah sih. Iya, gitu deh ya. saya nggak terima gitu. Sayang soalnya. Sayang emang, cuman ya gue waktu itu masih labil sih. Akhirnya lulus kuliah, gue balik ke Jakarta, sempat main di Tanago, tapi maksudnya cuman ya main bareng aja. Oke. Abis itu gue ternyata kasihkan kerja dan karena profesi gue itu bukan orang yang kerja di kantoran. Jadi gue nggak punya waktu. Iya, jadi kalau kantoran kan biasanya dia punya tim basketnya tuh. Oke. Nah, ya, gue gitu. nggak ada tempat kan. Akhirnya gue ya udah fokus kerja. Terus sampai akhirnya ada yang ngajak gue, Tam, ayo main basket. Nah, itu jadi vakum kira-kira 1 tahunan. Terus mainnya itu di mana sekarang? Gue biasa main di YPK. Sama dong. Ya, iya sama ya. Sama ya. Kapan mainnya? Hari Senin ya? Iya, hari Senin. Serius. Bugar ya Bang Insen ya? Ya. Kok gak pernah lihat sih? Mungkin mesti dipakai lagi matanya. Karena mungkin Tami yang ini paling jago kali ya di YPK, jadi nggak kelihatan yang jelek-jelek. Oh, gitu. Gitu kurang lebihnya. Terus gue dengar-dengar ini lu ngelatih di salah satu klub juga, Basket Tuli kalau gue nggak salah ya? Iya benar. Sebenarnya bukan klub, itu suatu komunitas, komunitas basket. Jadi ceritanya gue ini profesinya sebagai juru bahasa isyarat. Gitu. Jadi gue setiap hari bergaul di lingkungannya teman-teman Tuli. Oke. Sampai suatu hari ada yang calling gue. Mereka tahu nih kalau gue tuh dulu main basket. Tam, yuk bantu kita gitu. Kita mau ini bikin komunitas basket Tuli gitu. Yuk bantuin dong gitu. Ajarin gitu. Terus gue bilang, oke, ayo gitu. Sampai akhirnya gue kenalan, kita cari lapangan. Kebetulan Bang Insen juga ngebantuin kita juga buat dapet lapangan. Kita main di Kemenpora. Sebenarnya lebih ke sharing ilmu sih. Apa yang pengalaman yang pernah gue dapat selama jadi atlet dulu, itu gue share ke teman-teman. Latihan basicnya, latihan dribble, ngedrill, layup, shooting, terus warming up-nya, macam-macam kayak gitu. Mungkin sebelum ke situ nama komunitasnya apa nih? Namanya, namanya boleh. Komunitas Basket Tuli Indonesia. Nanti tolong follow Instagramnya di bawah ini ya. Di link di bawah. KBTI berarti. BTI, kita lebih ke BTI, Basket Tuli Indonesia. Komunitasnya kita skip. Itu karena umpetin. Kalimat awal kata awal aja. Iya, betul. Kalau namanya BTI. Tapi itu kebuka untuk umum kan. Jadi siapa aja teman-teman yang misalnya ada nih di luar sana yang mohon maaf Tuli juga tapi pengen ikutan boleh kan? Boleh, kita open banget, terbuka buat teman-teman Tuli yang nggak harus udah bisa basket, nggak harus.
ada yang mau coba e-basket kayak apaan sih, join sama kita terbuka banget. Kita juga punya jadwal. Kalau dulu itu sebelum pandemi ya, sebelum COVID, kita 2 kali seminggu kita open buat teman-teman denger yang mau main sama kita. Gitu. Tapi nanti terus jadi kita ada waktu di mana kita fokus latihan, drill, ada juga kita buka untuk fun games untuk teman-teman. Open court gitu. Betul, gitu. Itu 2 kali seminggu, hari apa aja tuh? Jam berapa? Kita sebenarnya sekali seminggu, minggu malam jam 7 di Kemenpora. Oke. Cuman emang karena ini pandemi kita lagi off sih sebenarnya. Kemarin sempat yang PSBB kedua sebelum PPKM. Itu kita main di ABC. Oh, lapangan ABC. Iya betul, main di ABC itu minggu sore. Cuman ABC tutup lagi, kita off lagi. Kalau untuk teman-teman yang mohon maaf nih yang yang enggak tuli mau join main bisa juga. Bisa. Kita penyebutannya adalah teman tuli dan teman dengar. Jadi gitu. Yes, jadi ilmu baru juga nih. Kayak di swim basketball apa? Standing basket, stand up basket sama wheelchair basket. Bukan stand up komedi ya. Bukan beda. Bercanda guys. Ya kita untuk teman-teman dengar kita setiap 2 minggu itu kita open court. Jadi siapapun, tapi sebelumnya harus ngubungin kita dulu karena dulu pernah sekali kita langsung open court, kita langsung announce di Instagram siapa aja yang mau gitu. Yes, dan ternyata tuh banyak banget orang-orang yang datang, itu bisa sekitar 30-an orang tuh ada sekitar. Wow. Oh my god. Padahal teman-teman tulia waktu itu cuma datang 20, bayangin dong satu lapangan isi 50 orang. 50 orang. Okay. 20 juga udah banyak sih itu. Makanya 20 banyak ditambah 30. Iya sih. 50 ya. Pusing. Nah, gitu. Akhirnya kita kalau gitu yang mau hubungi dulu, atau enggak biasanya komunitas nih. Iya. Antar komunitas. Waktu itu kita pernah main sama Jakarta Swift juga. Benar, kita pernah main sama Swift juga. Terus pernah main sama teman-teman FHUI Bowlers, jadi alumni Fakultas Hukumnya UI, itu main sama kita juga. Oke, buat kalian nanti kalau mau join kontak dulu di DM aja. Betul, ke Instagram DM gitu. Instagram. Dan lebih enak mungkin langsung bawa komunitasnya gitu ya. Betul, kita jadi kolaborasi sekarang kolaborasi. Iya, kolaborasi. Gitu. Balik lagi ke pertanyaan gue tadi, kesusahannya tuh gimana sih? Oke, kesusahannya ya. Sebenarnya kalau buat gue sih nggak susah-susah banget, karena mungkin karena gue emang udah terbiasa ya komunikasi sama teman-teman tuli ya. Paling challenge-nya adalah di saat ada beberapa drill yang emang agak sulit untuk diterjemahkan ke visual. Oke. Gitu. Jadi mungkin gue harus berpikir 2 kali gimana caranya, harusnya yang biasa kita perintah melalui suara itu harus gue terjemahkan ke dalam sebuah visual. Contohnya mau suruh lari kan biasanya kita lari. Iya, biasanya kan kalau misalnya lari terus ada yang melemah dikit, hello, cepat lari lebih cepat. Nah kan nggak bisa dong gue teriak-teriak gitu kan. Jadi gue harus ngasih gimana caranya, gue ngasih tunjuk kalau dia tuh larinya harus lebih cepat kayak gitu. Hal-hal yang kayak gitu sih yang mungkin challenge buat gue. Berarti ada kode-kode tersendiri nggak sih maksudnya? Kita biasanya kita bikin kesepakatan. Kode misalnya gini, waktu itu gue pernah sharing tentang soal pivot. Iya, pivot. Basic banget kan ya itu drillnya ya. Nah jadi ceritanya kalau misalnya gue bilang ke kanan, dia harus pivot ke kanan. Kalau misalnya gue ke kiri, dia pivotnya dari kiri gitu kan. Tapi kan gue nggak bisa ngomong kanan kiri, nggak bisa kan? Karena nggak bisa dengar. Akhirnya kita sepakat, oke, kalau tangan gue begini, kalian berarti pivotnya sesuai dengan arah tangan gue. Kalau misalnya gue kesini, pivotnya berarti sesuai dengan tangan gue gitu. Berarti mau nggak mau harus adaptasi lagi untuk ini aja ya, penerjemahannya juga ya. Betul banget, kayak gitu. Ribet juga sih. Berarti kemungkinan ada juga kan pakai sign language ya berarti ya? Betul, pakai sign language. Pakai sign language ada juga yang mungkin nggak ada di kamus sign language pada umumnya ya? Yes, sebetulnya memang yang sign language untuk ini bahasa isyarat Indonesia memang kamusnya masih terbatas sih. Oh gitu. Jadi bahasa isyarat itu bentuknya per daerah tuh beda-beda bahasa isyarat. Oh, baru tahu gue. Beda daerah beda lagi. Betul. Ya kayak bahasa Jawa, bahasa Sunda kan beda. Betul banget. Kayak tapi gitu, ya sebenarnya ini gue ya, sepengetahuan gue sebagai orang dengar yang berbahasa isyarat dengan mereka, konsepnya sebenarnya sih lebih ke gestur, ekspresi, lebih visual gitu. Nanti kapan-kapan kalian boleh lah undang teman tuli ke sini.
sharing lebih dalam lagi. Boleh kalau misalnya bisa di ini kan? Boleh. Dibantu untuk masuk. Tetap saja sayapmu panjangkan. Berarti Gitu. itu kan pasti ada waktu untuk Coach Tami berarti kita panggil. Oh iya. Iya, sekarang berubah ya jadi Coach Tami ya. Untuk Coach Tami untuk belajar sign language sekarang kan bukan seorang teman tuli. Yes. Pasti ada waktu. Nah, itu kapan tuh kira-kira belajar? Udah bisa. Pertama kali gue kenal sama dunia tuli dan bahasa isyarat itu 2013 waktu gue masuk kuliah. Oke. Jadi gue punya teman tuli, terus sebenarnya bukan hal yang direncanakan sih waktu itu. Gue kenalan yang kebetulan dia tuli, habis itu dia udah untuk komunikasi pertamanya pakai tulisan dulu, terus lama-lama dia ngajarin gue bahasa isyarat. Nah, berarti otodidak ya? Otodidak. Lebih ke otodidak gitu. Terus tiba-tiba klik nih, kayak lo ngerasa kenalan sama orang tuh kan kayak ada tiba-tiba ada chemistry, ya, wah bener. cocok nih berdua nih. Ternyata kita dua cocok, ngobrol panjang, setiap hari nongkrong bareng. Akhirnya gue diajak ketemu sama teman-teman tuli yang lain. Mulai dari situ gue jadi aktif berbahasa isyarat. Berarti emang sebenarnya kekuatan nomadennya ini yang bisa dia adaptasi ke teman siapapun. Buat mentalnya jadi kuat gitu loh. Emang Coach Tami. Nah, untuk teman-teman komunitas BTI tadi. Komunitas BTI ini berarti hanya di Jakarta aja atau udah ada di luar? Untuk kota? sementara ini memang kita masih terbentuk di Jakarta aja. Tapi untuk teman-teman yang di luar kota apa ada yang kenal juga? Ada. Jadi biasanya nih teman-teman tuli tuh per daerah tuh koneksinya oke banget. Jadi teman-teman daerah ngeliat dari Instagram kita, terus tiba-tiba waktu mereka lagi ke Jakarta tuh ya udah langsung, aku boleh nggak join gitu? Aku lagi Jakarta nih gitu, langsung join. Waktu itu ada yang dari Malang, ada yang dari Sukabumi, itu main ke lapangan kayak gitu. Ini terbentuknya kapan? Kalau yang BTI sendiri? BTI seingat gue waktu itu 2019 bulan April. Semenjak dari 2019 berarti apakah udah kalau mau ikut kompetisi itu misalnya udah ada pertandingan gitu nggak sih? Dulu pernah kita uji coba. Jadi salah satu universitas di Jakarta bikin open turnamen 3-on-3. Nah, yang lihat infonya itu salah satu tuli waktu itu namanya Ian. Dia ngajak, ayo mau main gak gitu kan. Terus langsung kita coba-coba ikut main. Kalah sih. Tapi, main sama teman-teman dengar? Yes, pertandingannya campur gitu. Betul, kita jadi ikut ke pertandingannya orang dengar. Gitu. Jadi ya untuk pengalaman aja waktu itu. Cuman untuk sampai saat ini kita emang belum ikut pertandingan lagi. Kita masih lebih ke sosialisasi ke masyarakat tulinya, pengenalan juga. Betul, ke komunitas basketnya juga. Kalau hello, sekarang tuli punya komunitas basket nih. Siapa yang mau join, lebih ke situ. Asik banget sih kelihatannya ya. Asik banget. Semoga sih pandemi cepat selesai biar kita bisa datang nih. Amin. Gue juga udah kangen banget sih itu. Kita bisa lihat ya. Iya, biar bisa lihat langsung. Main dong, jangan lihat doang. Main juga. Itu kalau di lapangan berarti benar-benar untuk sesama mereka mungkin ya. Kan Coach Tami nggak main atau kadang-kadang main juga gitu. Ya kadang kalau misalnya misalnya latihan yang datang dikit, kadang pun juga gue jadinya ikut main. Dan sebenarnya ada beberapa juga teman-teman tuli yang mereka sebenarnya udah terbiasa main basket bareng teman-teman dengar. Oke. Kayak kalau lo tahu salah satu di tim kita itu ada legendnya streetball. Iya tahu. Pernah main bareng. Sahabatnya Bang Insen. Tapi lupa namanya. Jos. Jos. Nah itu mereka sudah terbiasa. Ada Jos, ada Ian, kemudian juga ada Roni. Mereka sudah biasa main sama teman-teman dengar. Oke. Berarti kalau misalnya mereka udah main sama teman-teman dengar, istilahnya ya kita pun yang bisa dengar jadi adaptasi juga ke mereka jadi. Betul banget. Jadi lebih banyak juga sih teman-teman yang penasaran sebenarnya. Lebih yang ternyata bisa ya main basket gitu. Karena kadang orang awam tuh suka mikir, tuli kalau main basket kayak gimana ya? Iya benar sih memang itu kan? Pertanyaan gue juga. Serius ya? Iya. Itu lu mempertanyakan waktu pertama kali kita ketemu, emang bener nih bisa ada orang tuli main. Maksudnya kan bola gitu kan. Kita kan lebih interaktifnya ngomong teriak gitu kan. Komunikasi sih sebenarnya. Terus pelatih marah gitu kan, itu lebih biasa. Cuman kalau tuli gimana coba gitu kan? Ya udah, kita melalui visual. Kita kan kalau teman-teman tuli yang gue lihat adalah visual mereka lebih sensitif. Jadi ya sebenarnya
sama juga kayak teman-teman dengar main basket pada umum ya, seperti umumnya, sama juga dengan teman tuli. Toh, cuman jadi suara mereka ganti dengan visual. Persis kok, sama persis. Cuma di waktu itu pernah gue nonton, jadi waktu mereka datang ke Jakarta Swift, tim coaches kami lawan mereka gitulah, 5 lawan 5. Yang menariknya adalah dari tim coaches ribut-ribut gitu lah kan, pokoknya untuk mereka komunikasi, tapi dari tim mereka ini jadi hening gitu, jadi kayak buat suasana tuh jadi beda banget gitu. Ini main basket kerasa ya. Iya, main basketnya begini, jadi ngeliatnya gitu. Hal baru juga ya. Iya, hal baru. Soalnya kita kalau di lapangan kan teriak-teriak gimana pas ngeliat mereka main. Dan mereka tuh kerjasamanya udah bagus gitu biarpun mereka nggak teriak-teriak kayak kita gitu, tapi bisa gitu. Paling biasanya tuh kalau ada suara tuh suara refleks aja kayak teriak-teriak. Maksudnya kadang kan kita kalau misalnya mau ngangkat bola di bawah ring kan ada teriak gitu kan untuk ngeluarin tenaga kan. Apa kayak gitu-gitu. Jatuhnya cuma gitu-gitu aja gitu. Iya. Kalau kita kan pakai tepuk tangan lah, pakai kode-kode apa gitu kan. Betul. Kalau mereka beda, jadi kode-kodenya juga beda lagi. Nah, untuk KBI sendiri sih sebenarnya ada terinspirasi dari luar negeri nggak sih gitu misalnya? Sebenarnya gini, salah satu tujuan kenapa komunitas basket tuli ini berdiri, dari yang pertama banyaknya teman-teman tuli yang ternyata pengen banget main basket tapi mereka nggak punya wadahnya. Kedua, di internasional itu ada ajang namanya Deaflympic. Iya, jadi itu olimpiadenya tapi khusus untuk masyarakat tuli. Salah satu cabornya adalah basket. Nah, kita mau mencapai di mana Indonesia bisa join di situ. Bisa berlaga juga di sana. Betul. Sorry, sebelumnya untuk Indonesia ini baru pertama maksudnya? Ini pertama kali di Indonesia untuk komunitasnya yang berdiri ya. Mungkin di luar sana di beberapa daerah ada teman-teman tuli juga yang bermain basket. Tapi untuk wadah yang khusus tuli itu baru ini pertama kali. Pilot projectnya itu di Jakarta. Berarti mereka tuh progresnya mungkin ke Deaflympic tadi ya? Betul, kita tujuan dalam dekat ini adalah Deaflympic. Tujuan lebih jauh lagi adalah kita mau di Indonesia tuh ada laga pertandingan untuk basket tuli. Ada laga kayak IBL gitu. Betul, IBL tapi mungkin jadi namanya DIBL. Deaf Indonesia. Mantap tuh. Mungkin saja terjadi sih. Harus. Karena kita semua sama kan. Betul, kita semua punya kesempatan yang sama untuk bisa. Betul banget. Nah, ada satu hal nih sebenarnya yang menarik tapi mungkin agak sedikit sensitif. Apa tuh? Tapi mungkin kalau misalnya emang gak mau dimasukin juga gak masalah sih ya. Jadi kan Swift Basketball dan Deaflympic ini kan adalah sama-sama orang-orang yang friendly able lah ya. Kita jangan bilang disable, tapi friendly able. Nah, tapi untuk yang ikut di Asian Para Games kemarin adalah, dan ajangnya juga Swift Basketball adanya. Wheelchair. Padahal sama-sama friendly able. Kenapa si BT ini tidak ikut ada di Para Games? Mungkin bukan di Indonesia, kenapa nggak di ini, tapi kenapa di Olimpiknya itu nggak ada? Kayak gitu lah kira-kira pertanyaannya. Paham. Sebelum menjelaskan gue mau kasih tahu ini harus dimasukin ya nanti ya. Siap. Jadi gini guys, teman-teman, Olimpiade itu ada 4. Olimpiade untuk kita yang non disabilitas. Kemudian ada SOINA. Bukan SOINA, Special Olympic. Special Olympic itu untuk disabilitas yang kategorinya Down syndrome, lebih ke intelektual, disabilitas intelektual. Kemudian ada namanya Deaflympic. Nah, Deaflympic khusus ya berarti ya? Khusus untuk tuli. Yang keempat adalah Paralympic. Yes, kalau Paralympic kan paling tinggi ya. Paling tinggi ya. Nah, Paralympic ini atau Para Games yang bawahnya kemarin di Indonesia, ini adalah ajang pertandingan untuk yang lebih ke physically betul, dan juga untuk tunanetra. Itulah kenapa di Para Games kemarin tidak ada tuli. Ada beberapa tapi dia masuk kategorinya itu double disabilities. Jadi dia tuli tapi dia bisa masuk kategori karena dia punya disabilitas lain, entah itu netra atau daksa gitu. Itulah kenapa Para Games kemarin memang tidak ada yang tuli karena memang bukan kategorinya. Kalau bisu mungkin tetap bisa main ya, karena bisu ya sebenarnya memang mungkin orang berpikir orang tuli itu udah pasti bisu gitu ya. Sebenarnya bisu itu sebenarnya kategori lain juga sih, karena bisu itu macam-macam juga sebenarnya penyebabnya itu ilmunya lebih dalam lagi nanti.
Si baca buku ya. Iya, baca buku. Ini bisa nanti 3 jam ini jadi video perkuliahan. Oke, 3 SKS. Nah ini menarik banget ya, baru tahu juga ya ternyata ada Paralimpik, Deaflympic, Special Olympic sama Olimpiade yang biasa. Iya benar. Begitu. Karena ilmu baru. Karena gua aja baru tahu ada namanya Paralimpik. Belum tahu yang lainnya. Iya. Itu Paralimpik baru tahu pas Para Games berarti. Iya, pas Para Games ini. Baru tahu. Kan kalau Olimpik kan ada Asian Games ya, Asian Games gitu kan. Kalau kalau nggak salah Paralimpik berarti ini ya bawahnya Para Games. Iya. Para Games. Kalau misalnya Special Olympic, kalau nggak salah Special Games, cuma gue nggak begitu tahu deh mereka ada atau nggak. Karena yang gue tahu cuma Special Olympic doang. Yang Deaflympic pun juga begitu. Berarti lu baru tahu ya tuh pas kemarin ya 2018. Kemarin bener iya, Para Games kemarin bener-bener baru tahu. Oh dan gue juga ikut nonton, tapi gue nggak nonton basket sih karena nggak dapet tiketnya. Jadi nontonnya yang lain lah gitu. Ikut jadi volunteernya dong. Waktu itu pengen, cuman karena kan dia harus 1 bulan ya. Bentrok kuliah. Enggak, gue waktu itu jadi kebetulan gue jadi koordinatornya. Volunteer tapi di bagian koordinator itu memang kita nggak 1 bulan full sih sebenarnya. Jadi memang ada bulan-bulan tertentu, misalnya 1 bulan pelatihan, kemudian kita rest, abis itu ada bulannya. Itu kalau nggak salah tahun 2018 ya. Nah iya itu lagi cari kerja juga. Jadi nggak sih volunteer. Ya udah nggak apa-apa. Pentingin kerja ya. Iya. Kesini aja pulang kerja guys. Paling rapi loh dia. Gitu. Oke. Terima kasih buat Tamyang yang udah mau mampir ke sini. Thank you juga for having me guys. Iya, banyak ilmu-ilmu baru yang kita dapat ya Iya benar-benar. Jadi boleh nih buat teman-teman yang mau tahu informasi lebih lanjut tentang basket tuli, mungkin lu boleh kasih tahu. Oke, untuk teman-teman semuanya yang penasaran mungkin mau kenalan sama teman-teman tuli melalui basket, bisa banget follow di Instagram kita Basket Tuli Indonesia. Kita bisa kontak-kontakan by DM. Yang mau kenal gue lebih lagi asik promosi diri gue. Gak apa-apa, mantap itu. Bisa di @tamyangtaobing. Semua linknya ada di bawah, nanti gue kasih. Di sini. Iya betul. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai di sini dulu. See you next week. Bye.